di dunia online, siapapun bebas berekspresi, siapapun bebas untuk menulis, siapapun bebas untuk memposting, tetapi harus hati-hati karena kejahatan atau yang kita kenal sebagai cybercrime itu akan terus meningkat. Karena motif cybercrime ini saat ini bervariasi, dari mulai mereka membocorkan banyak data untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan intelijen sebuah negara. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita merasa senang dengan ekspresi bebas kita di dunia online. Kita memposting sampai barang-barang berharga. Yang ini justru akan menjadi makanan empuk bagi para hackers yang berniat memang untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi harus hati-hati teman-teman. Saya melihat bahwa dalam 10 tahun ini modus pembobolan data ini semakin canggih karena kita menyadari tidak ada satu sistem pun yang saat ini aman. Mungkin sebuah perusahaan mengatakan aplikasi kita aman, tapi belum tentu dalam 2-3 bulan hacker akan bekerja keras untuk membobol sistem tersebut. Oleh karena itu keamanan smartphone kita, laptop kita yang terhubung dengan jaringan internet itu sangat penting. Nah, ketika kita berbicara tentang kejahatan cyber atau cybercrime, ini harus kita perhatikan adalah profil dari hacker tersebut. Kenapa mereka ingin mempromosikan? Apakah ini sekali lagi benar-benar untuk kepentingan bisnis? Kalau untuk kepentingan bisnis adalah memang mereka itu mencari uang untuk membiayai hidup mereka atau mencari kekayaan. Tetapi yang paling berbahaya adalah mereka dijadikan intelijen pihak ketiga ya oleh sebuah negara untuk bisa kita katakan persiapan perang, atau juga disewa oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menargetkan suatu tempat atau sebuah negara. Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan pihak Interpol atau intelijen ataupun nama apapun lainnya, menangkap segera. Walaupun kita tidak mau tahu itu di negara A, negara B, di negara C, tangkap. Karena ini apa? Kegiatan pencurian data ini berkaitan dengan dunia intelijen. Mekanisme tiap negara memang berbeda. Tetapi satu-satunya jalan adalah semakin banyak hackers yang menyerang sebuah negara, solusinya pemerintah harus bergerak cepat tangkap hackers tersebut. Karena apa? Ini menyangkut data warga negara. Berarti sama saja warga negara yang berhasil data-datanya didapat dengan cara-cara ilegal, itu berarti keamanan mereka terancam. Oleh karena itu, ini sebuah persoalan yang sangat serius harus ditangani. Kegiatan intelijen saat ini, selain intelijen fisik, adalah intelijen maya. Setiap negara melakukan hal itu. Sebelum melakukan kegiatan intelijen fisik, mereka akan melakukan intelijen maya. Karena apa? Yang mereka butuhkan adalah informasi yang mendetail tentang sebuah negara. Jika informasi telah lengkap, maka mereka dengan mudah akan melakukan tindakan intelijen secara fisik. Ya, bisa nanti kekacauan di sebuah negara sengaja diciptakan, perang yang dipersiapkan karena mereka telah mendapatkan semua informasi yang mendetail dari sebuah negara. Jadi ini harus ada tindakan tegas. Kita tidak bisa hanya menyangkal. Kalau misalnya mereka sampai berani mempublikasikan di media online umum seperti sosial media, berarti itu sangat berbahaya. Kita tidak bisa hanya membantah atau mengatakan kita memperbaiki sistem, itu salah. Justru mereka akan terus menyerang kita. Salah satu cara yang efektif adalah mengirimkan intelijen kita tangkap segera. Mengenai proses hukum, ya nanti bisa berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan. Jadi mau hacker itu di negara A, di negara B, negara C, sampai negara Z, jika itu telah mengancam kedaulatan sebuah bangsa, maka harus ditangkap. Karena itu sudah menyerang
Kita tidak peduli itu dari warga negara mana, segera tangkap. Kalau memang itu melanggar hukum di sebuah negara, sesuaikan dengan di negara tersebut. Tetapi kalau itu melanggar juga di negara kita, sesuaikan dengan hukum di negara kita. Jadi satu-satunya jalan adalah menangkap, karena aksi mereka sudah membahayakan bagi kedaulatan sebuah negara. Apalagi untuk Indonesia, tentu akan mengancam kedaulatan negara kita sampai bisa memunculkan banyak rahasia pribadi. Ya, ini adalah awal tugas dari pihak keamanan dalam hal ini, pihak intelijen. Saya Septian Darto dari Global Strategic Plan. Terima kasih banyak.